Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Cerita diawali banyaknya kejahatan dan tekanan mental terjadi. Bahkan kasus bunuh diri yang sangat tinggi. 음주단속 있겠습니다. Keesokan harinya, salah satu wanita menabrak seseorang dan seseorang itu sangat marah dan terjadi kemacetan. Lalu seorang polisi datang dan menyelesaikan permasalahan mereka. Dan di kereta terlihat orang menjual senapan dan membuat salah satu warga ketakutan, tetapi itu bukan senapan, ternyata korek api bermodelkan senapan. Lalu ada seorang pria yang melihat seorang wanita berdiri, sedangkan seorang pria lain duduk di tempat ibu hamil dan pria ini menegur pria lain itu, tetapi pria lain ini tampak sangat acuh. 너 내가 지각이다 싶으면 들어오지 말라 그래. Dan pria tadi telah sampai di tempat sekolahnya dan menghabisi semua murid juga gurunya. Tetapi itu semua hanya halusinasinya karena dia mempunyai penyakit berkepribadian ganda dan dia rutin konsultasi dengan dokter. 정태 씨한테는 약이 그 트리거 Lantas terlihat demo besar-besaran sedang terjadi. Di tempat lain seorang pemilik rumah menagih uang sewa rumah tetapi karena tidak ada yang menjawab maka dia membuka paksa rumah tersebut dan ternyata dia mendapati orang menyewa rumah itu telah bunuh diri. Sontak dia pun melapor kepada polisi dan polisi datang dan memeriksa mayatnya tetapi ada yang janggal karena di kantongnya banyak peluru, sedangkan di tempat kepolisian anak-anak datang menemukan sebuah barang dan salah satu polisi memberikan permen sebagai apresiasi anak-anak itu. 형은 뭔가 좀 알 것 같아서 내가 제일 먼저 연락을 한 거야. Dan tiba-tiba rekan polisi menghubungi polisi ini yaitu kita sebut saja Pak Li dan rekannya ini meminta tolong padanya karena Pak Li ini cukup berpengalaman di bidang peluru. Maka dia pun mengecek semua sudut rumah maka ada yang janggal di atap rumah ketika ditarik Pak Li menemukan banyak sekali peluru. Dan terlihat pria tadi telah datang dan dia pun belajar karena dia ingin segera lulus tetapi karena di sana banyak yang menyewa tempat itu maka dia pun mendengar dari kamar sebelah sedang bercocok tanam dan itu mengganggunya belajar. Sedangkan Pak Li makan malam dengan atasannya dan atasannya ingin Pak Li dipromosikan karena dia sangat berbakat tetapi Pak Li tidak berminat dengan itu. Sesampainya di rumahnya Pak Li melihat peluru yang dia temukan di mayat tadi dan pikiran Pak Li seperti kembali teringat masa lalunya. 태권도 체대 졸업하고 군대도 Dan terlihat ada polisi baru dan kepala polisi itu menyarankan kalau polisi baru itu dibimbing oleh Pak Li. Lalu mereka berdua mendatangi sebuah tempat karena ada keluhan tentang seseorang. Dan terlihat seorang ibu yang melakukan protes sendirian dan meminta keadilan dari perusahaan itu. Pak Li dengan baik sangat memperhatikan ibu itu. Pak Li bukan hanya melakukan tugasnya sebagai polisi tetapi dia melakukan dengan perasaannya. Sedangkan di tempat pria tadi melihat makanannya ada yang mengambilnya maka dia pun protes kepada yang bertanggung jawab di tempat tetapi yang dia dapat hanya jekan. Lalu di tempat lain dia melihat salah satu pemilik kamar merokok dan pria ini menegurnya tetapi justru orang yang ditegur memarahinya. 한 번만 더 붙여봐. 진짜 죽여버린. Pria ini tampak sisi lainnya keluar dan membuatnya ingin menghabisi orang yang memarahinya barusan tetapi dia masih bisa menahannya. Sedangkan di tempat lain pekerja dari pemasang pemurni air berkunjung ke sebuah rumah dan dia pun tampak tidak curiga dengan pria pemilik rumah tetapi pria ini tampak menyukai wanita itu. Sedangkan wanita itu tiba-tiba melihat ada alat di kaki pria itu sontak wanita itu sangat ketakutan dan benar saja ketika mau pulang si pria hendak melakukan sesuatu pada wanita itu. Beruntungnya Pak Li bersama rekannya datang dan wanita itu terselamatkan. 잘하세요? 아까는 정말 감사했습니다. Dan Pak Li menyuruh rekannya untuk mengecek isi rumah juga gelang milik pria itu. Lantas Pak Li mendatangi wanita itu dan berusaha menenangkannya. Ternyata si pria ini pernah melakukan kejahatan seksual. Dan rekannya yang memeriksa rumah pelaku juga memeriksa gelang milik pelaku, tetapi justru dia ingin dihabisi oleh pelaku gila ini. Beruntungnya Pak Li datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Di dalam mobil Pak Li memberi nasihat kepada rekannya.
으로 대한다. 네. Sedangkan di tempat si pria sedang makan dan sambil belajar, terlihat si pria tampak sangat mematuhi peraturan sekecil apapun dan itu membuat orang sekitar membencinya. Sedangkan di kantor polisi rekan Pak Li mendapat pistol tetapi berbeda dengan Pak Li yang hanya memegang taser. 너도 교육 안 시키냐? 어? Lalu si pria yang berkata senangnya suasana sangat damai ini sontak itu membuat kepalanya marah padanya dan suruh menarik ucapannya. Scene berpindah ke tempat si pria yang sedang belajar dan terganggu dengan kamar sebelah yang selalu bercocok tanam. Ketika diingatkan justru kamar sebelah menyalahkan si pria itu. Pria itu yang sudah tidak bisa menguasai emosinya, maka dia pun mengambil pistolnya dan menembak mereka. Dan dari kamar sebelah yang mendengar dia pun keluar dan melihat maka dia pun tak luput dari tembakan si pria. Dan pengelola tempat itu pun juga tak luput dari tembakannya. Pria ini membabi buta seolah-olah hanya dia yang harus didengar. Di episode 2 ini, kisah diawali dengan kisah flashback masa lalu dari Pak Li. Keluarga Pak Li dihabisi oleh seseorang dan hanya Pak Li yang selamat. Kembali ke masa sekarang, rekan polisi Pak Li yang sudah sampai lebih dulu mencoba masuk tetapi pelaku menembaki polisi tanpa ampun maka mereka memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Tak berselang lama Pak Li juga rekannya telah sampai di tempat kejadian dan melihat situasi sudah kacau balau. 아니 선배님. Maka Pak Li memutuskan untuk sendirian melihat kondisi di dalam. Setelah mengecek keadaan di dalam, Pak Li memberitahu rekannya akan rencananya kalau Pak Li akan mengalihkan perhatiannya supaya pelurunya habis, maka rekannya mengiyakan rencana Pak Li. Pak Li masuk ke dalam dan memastikan semua saklar kecuali satu tempat sontak saja itu mengundang perhatian pelaku. Dan Pak Li berusaha mengalihkan perhatian pelaku dengan terus muncul sontak pelaku justru semakin menembaki Pak Li tetapi tak satupun peluru mengenai Pak Li. Sementara semua rekannya menyelamatkan orang-orang yang tersisa tetapi sayangnya pelaku melihatnya dan akhirnya menembaki rekan Pak Li sampai di titik temannya terpojok dan akan ditembak oleh pelaku. Pak Li dari kejauhan dengan sigap menjatuhkan pelaku. Para wartawan mulai mengerumuni tempat kejadian membuat kepala polisi kesal. Sedangkan Pak Li melihat suasana kamar milik pelaku yang dipenuhi dengan semua tulisan-tulisan dan aturan-aturan. Ketika Pak Li menduduki kasurnya dan Pak Li merasa ada yang tidak beres maka dia pun membuka. Luar biasa banyak senapan juga alat-alat senapan. Kepala polisi yang melihat itu semua menyuruh anak buahnya memanggil pakar senapan. Salah satu rekan Pak Li menyarankan Pak Li menjelaskannya kepada atasannya tetapi kepala itu meremehkan Pak Li. Dengan terpaksa Pak Li menyusun satu persatu pistol itu dan tanpa ragu dia sangat ahli membuat semua rekan polisi kagum padanya. Setelah merangkainya, Pak Li dengan mudah menjelaskan satu persatu pistol itu dengan rinci dan jelas. Sontak atasan tidak membolehkan berita ini bocor ke wartawan karena ini jelas bukan kasus biasa. Sedangkan di tempat lain ada sekelompok orang sedang menghajar rekannya sendiri karena ingin mengambil alih secara paksa bisnis rekannya tetapi rekannya tampak sangat marah. Dan pelaku yang menembak banyak orang itu sedang makan dengan nyaman di rumah sakit dan ketika kapten polisi datang dia menanyakan dari mana asal senapan itu tetapi sayangnya pelaku tidak akan berbicara kecuali dia akan berbicara hanya dengan Pak Li. 궁금한 거 있으면 물어보세요. 다 말해줄게요. Dan ketika dipertemukan dengan Pak Li jelas saja dia sangat mengagumi Pak Li dengan cara Pak Li menjatuhkan dirinya seketika dengan tangan kosong. Dan pelaku berjanji akan menjawab semua pertanyaan Pak Li. Tetapi sayangnya Pak Li menganggap jawabannya hanya lelucon padahal pelaku mengatakan yang sebenarnya. 규칙도 상식도 안 지키는 새끼들이. Dan semua rekan polisi juga meragukan mana ada paket senapan sebanyak itu dari orang yang tidak dia kenal. 그 비싼 총을 돈도 안 받고. Para wartawan sudah di depan rumah sakit mencari informasi dan ada satu wartawan yang memaksa mencari informasi dan membuat polisi geram padanya.
Terlihat Pak Li mendatangi tempat waktu itu dia menemukan peluru pertama kali untuk memastikan sesuatu. Di suatu sekolah adanya pembulian terjadi, seorang anak sedang dipaksa mengambil foto dari para gadis-gadis untuk dijual lagi. Dan karena fotonya kurang bagus maka dia dihajar. Terlihat laki-laki yang waktu itu hendak mencelakai rekan Pak Li sedang berbelanja dan jelas saja banyak orang menggosipkannya dan itu membuatnya kesal. Dan ketika pulang dengan marah dan juga ngomel dia melihat ada tumpukan paket yang menghalanginya dan terlihat ada paket untuknya, lalu ketika dibuka paket itu adalah senapan. Sontak pria ini sangat senang. Lantas sepertinya pria ini cukup tahu banyak mengenai senapan, jelas saja dia dengan mudah merakitnya. Malam harinya terlihat sekelompok orang akan mengubur manusia dan ada pula yang masih hidup, dan yang masih hidup berusaha membujuk bos dari kelompok itu, tetapi sayangnya dia juga tetapi dikubur hidup-hidup. Karena bos kelompok ini dijanjikan oleh atasannya kalau dia akan diberikan kekuasaan. Pagi harinya pria yang kakinya ada gelang elektroniknya mengasah kemampuan tembaknya di dekat pangkalan militer. Yang jelas dia sangat mahir menggunakan senapan itu. Pak Li mulai menyelidiki pengiriman paket melalui catatan yang ada di bea cukai. Di tempat lain bos dari kelompok yang mengubur orang hidup-hidup tadi bertemu dengan atasannya. Dia menagih janji dari atasannya kalau tempat itu akan diberikan untuknya, tetapi sayangnya itu semua cuma janji, dia hanya dikasih uang dan orang lain yang mendapatkan kekuasaan itu. Lantas dia hendak pergi ke suatu tempat dengan anak buah kepercayaannya. Dan terlihat anak yang mendapat pembulian mendapat pesan dari pembulian dan pembulian menyuruhnya mengambil KTP ibunya untuk meminjam uang. Tetapi ketika melihat ibunya justru dia hanya minta uang saja, tidak mengambil KTP ibunya karena merasa kasihan pada ibunya. Jelas saja ketika datang di tempat itu dia dihajar oleh para pembuli karena dia tidak menuruti perintah si pembuli. Sedangkan bos dari kelompok tadi mendatangi sebuah mobil dan menemukan pistol di sana. Bos itu yang hendak mengambilnya dihalangi oleh anak buah kepercayaannya. Tetapi karena dia sudah kesal dengan atasannya yang hanya janji-janji, maka dia tetap mengambil pistol itu. Malam harinya Pak Li teringat akan ucapan pelaku penembakan, maka dia memutuskan untuk mencari tahu di lokasi kejadian. Sayangnya dia tidak menemukan apapun sampai akhirnya dia bertemu dengan sekelompok pemuda mencari kardus dan di tumpukan kardus itu dia melihat ada orang mengirim paket untuk pelaku penembakan. Dan Pak Li melihat logo dari pengiriman yang sama dengan kardus yang dia lihat di tempat pria yang memakai gelang elektronik. Sontak Pak Li menghubungi rekan polisinya, ternyata rekan polisinya sudah mengejar pria yang memakai gelang elektronik itu karena pria itu berusaha melarikan diri. Dan rekan polisi memberhentikan sebuah taksi yang dinaiki oleh pria itu, tetapi si pria itu sudah turun tadi. Pak Li mendatangi rumah si pria yang memakai gelang elektronik itu dan mencoba mengecek apakah dia berada di sana. Dengan perlahan Pak Li memasuki rumah itu. Dan Pak Li yang tanggap sadar kalau ada orang di rumah itu, maka dia melumpuhkan orang itu, tetapi bukannya pria gelang elektronik itu, justru Pak Li melumpuhkan orang lain yang hendak mengambil paket miliknya di rumah itu.